Lah kemudian di sini musannif akan menjelaskan tentang bagaimana hukum i'tikaf di masjid-masjid yang mana dijelaskan oleh Nabi bahwasanya masjid tersebut memiliki keistimewaan sendiri. Seperti Masjidil Haram, yang mana sholat di situ itu seperti halnya 100.000 sholat di masjid yang lain. Atau Masjid Nabawi, yang mana sholat di situ lebih baik daripada 1.000 sholat di masjid yang lain. Atau Masjidil Aqsa, yang mana di masjid tersebut itu sholat di situ lebih baik daripada 500 sholat di masjid yang lain. Itu gimana kalau i'tikaf? Nah, di sini dijelaskan, walau nazarul i'tikafa fil masjidil haram. Kalau seseorang tersebut itu nazar i'tikaf di Masjidil Haram, au fil Masjidil Aqsa, atau di Masjid Aqsa Baitul Maqdis Palestina, au Masjidil Madinah, atau Masjid Madinah yaitu Masjid Nabawi, ta'ayyana, maka harus dia laksanakan di masjid tersebut. Lakin yujzi'ul masjidul haram, akan tetapi Masjidil Haram itu mencukupi anhuma daripada Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Bi khilafil akas, tapi tidak sebaliknya. Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa itu tidak mencukupi dengan Masjid Al-Haram. Wa yujzi'u Masjidul Madinah anil Aqsa, dan Masjid Nabawi atau masjid di kota Madinah itu mencukupi daripada Masjid Al-Aqsa. Bi khilafil aqs, tapi tidak sebaliknya. Walau ayyana masjidan ghairu dzalik, kalau dia itu bernazar atau menentukan untuk i'tikaf di salah satu masjid selain 3 masjid tersebut, lam yata'ayyan, maka hal tersebut itu tidak wajib. Fayajuzul i'tikafu fi ghairih, maka boleh i'tikaf di selain masjid tersebut. Li'anna kullal masjid, karena seluruh masjid ghairu tsalatsah, selain 3 masjid tersebut, mustawiyatun, itu sama, fil fadilah adzatiyah, di dalam keutamaannya. Nah, jadi gini, seperti yang sudah saya terangkan tadi, Al-Fakir terangkan bahwasanya 3 masjid itu memiliki keistimewaan sendiri. Ada 3 masjid yang keistimewaannya itu tidak sama dengan masjid-masjid yang lain. Masjidil Haram, orang yang sholat di dalamnya itu lebih baik daripada 100.000 sholat di selain Masjidil Haram. Lah, di Masjid Nabawi, sholat di dalamnya itu lebih baik daripada 1.000 sholat di selain Masjid Nabawi. Sedangkan Masjidil Aqsa, sholat di dalamnya itu lebih baik daripada 500 sholat di selain Masjidil Aqsa. Maka itu adalah keistimewaan daripada tiga masjid tadi. Lah kemudian kalau seseorang itu bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram yang pahalanya itu 100.000 kali lipat daripada masjid yang lain, maka dia itu harus melaksanakannya di Masjidil Haram. Nggak boleh dia itu menggantinya di masjid yang lain, sekalipun sama-sama masjid. Kenapa? Karena fadilahnya itu beda. Jadi kalau dia nazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram, maka dia harus menunaikannya di Masjidil Haram itu. Karena nggak bisa diganti dengan yang lain, karena Masjidil Haram memiliki fadilah tersendiri, fadilah yang sudah dijamin oleh Rasulullah, yaitu 100.000 kali lipat pahalanya daripada masjid yang lain. Begitu juga kalau orang bernazar untuk i'tikaf di Masjid Nabawi, maka harus dilaksanakan di Masjid Nabawi juga. Tidak boleh di masjid yang lain, karena pahalanya beda. Di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat daripada masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau semisal orang bernazar untuk i'tikaf di Masjid Nabawi, kemudian ternyata dia nggak bisa ke Masjid Nabawi, lalu dia ganti nazarnya itu, maksudnya dia tunaikan nazarnya itu di Masjidil Haram, itu sah. Sah. Kenapa? Karena ya di Masjidil Haram itu afdoliyahnya atau keutamaannya itu melebihi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan 1.000. Kalau Masjidil Haram itu 100.000. Maka kalau orang punya nazar untuk beriktikaf di Masjid Nabawi, kemudian ditunaikan nazarnya itu di Masjidil Haram, itu nggak apa-apa. Karena berarti dia punya hutang, kemudian membayarnya dengan sesuatu yang lebih. Membayarnya itu melebihi daripada hutang dia. Nah, hutang dia kan 1.000, yaitu di Masjid Nabawi. Lalu dia bayar dengan 100.000 di Masjidil Haram. Maka itu boleh dan dianggap melunasi hutangnya, dan dia itu dianggap menunaikan nazarnya. Berbeda halnya dengan Masjid Aqsa, kalau dia itu punya hutang Masjid Nabawi, kemudian dia itu menunaikannya di Masjid Aqsa, itu nggak bisa.
nggak bisa. Kenapa? Karena pahalanya Masjid Al-Aqsa itu cuma 500. Sementara Masjid Nabawi itu 1000. Maka ya punya hutang 1000 harus dibayar 1000 atau lebih daripada 1000. Nggak boleh dibayar 500 kayak gitu. Sama kayak Masjidil Haram itu 100.000 hutangnya. Nggak bisa kita bayarnya dengan 1000 ataupun apalagi 500. Harus dibayarnya 100.000. Tapi kalau kita punya hutang Masjid Nabawi, hutangnya 1000. Boleh dibayar dengan 100.000 Masjidil Haram, tapi nggak boleh dibayar dengan 500 daripada Masjidil Aqsa. Jadi seperti itu. Masjidil Aqsa juga kayak gitu. Masjidil Aqsa kalau kita nazar untuk beriktikaf di Masjidil Aqsa, maka harus dilaksanakan di Masjidil Aqsa. Dan boleh kita itu untuk menggantinya dengan i'tikaf di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa? Karena keutamaan keduanya itu melebihi daripada Masjid Aqsa. Jadi kalau kita punya nazar Masjid Aqsa, berarti kan kita punya nazar 500. Punya nazar di masjid yang pahalanya itu 500 kali lipat daripada masjid yang lain. Maka nggak apa-apa, kita itu semisal nggak bisa ke Masjid Aqsa, kita menunaikan nazar kita, melunasi, nyauri nazar kita itu di Masjid Nabawi, nggak apa-apa. Karena kita punya utang 500, dibayarnya 1000. Atau kita nyaurnya di Masjidil Haram. Kita punya utang 500 di Masjidil Aqsa, dibayarnya dengan 100.000 di Masjidil Haram. Maka itu nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Itu khususiyah daripada tiga masjid itu. Adapun kalau masjid-masjid yang lain selain 3 masjid ini, maka itu kalau kita bernazar, semisal saya bernazar untuk i'tikaf di Masjid Jami' Tarim. Kemudian kita nggak bisa ke Masjid Jami' Tarim, itu nggak apa-apa, kita tunaikan nazar kita di masjid-masjid yang lain, itu nggak apa-apa. Semisal masjid di Indo atau masjid di Inggris atau masjid di tempat lain, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena keutamaan masjid-masjid selain 3 masjid itu sama saja semuanya. Sama aja semuanya. Mau itu masjid di Tarim, mau itu masjid di Indo, mau itu masjid di Inggris, mau itu masjid di Zimbabwe, manapun selama dinamakan masjid, itu pahalanya sama saja. Atau keutamaannya itu sama saja. Maka ketika orang bernazar di selain masjid 3 ini, sekalipun dia itu mau menunaikannya di tempat lain, itu sama saja. Jadi ya karena pahalanya anggaplah sama-sama satu semua ini, satu semua. Kalau kita punya hutang satu, mau dibayar dengan masjid manapun itu sah-sah saja. Kita bernazar semisal mau i'tikaf di Masjid Istiqlal, tapi kita membayarnya nggak di Masjid Istiqlal. Semisal kita itu, karena saya itu malas ke Masjid Istiqlal, atau semisal nggak bisa ke Masjid Istiqlal, ya udah saya membayar nazar saya di masjid samping rumah kamu semisal. Atau saya itu membayarnya di masjid yang lebih kecil atau masjid-masjid yang lain, itu nggak apa-apa. Karena keutamaannya itu semua masjid selain masjid 3 itu sama saja. Tapi kalau masjid 3 itu ya tadi itu seperti yang saya jelaskan hukumnya. Karena itu masjid 3 itu keutamaannya itu sudah dijamin. Sehingga kalau orang bernazar di masjid 3 itu harus ditunaikan dan harus dilaksanakan di tempat-tempat tersebut. Kemudian di sini diteruskan wayafsudul i'tikafu bil jima'i, dan i'tikaf itu rusak atau batal dengan jima, wabil inzali lil mani, dan dengan keluarnya mani, an mubasyaratin bisyahwah, dengan sebab menyentuh dengan syahwat. Wa in nadzara muddatan mutatabi'atan, kalau seseorang itu bernazar untuk i'tikaf dalam masa yang terus-menerus, dalam artian enggak terputus-putus, ka'anna dzara ayya'takifa usbu'an mutawalian, seperti halnya orang yang bernazar untuk beriktikaf 1 minggu penuh tanpa putus. Lazimahu i'tikaf ma'at tatabu', maka dia wajib untuk beriktikaf dengan terus-menerus tanpa ada putusnya. Fa in kharaja fi asna'itil kal muddah, kalau dia itu keluar di tengah-tengah masa tersebut, keluar dari masjid, dan di tengah-tengah masa tersebut, lima la budda minhu, sebab sesuatu yang memang nggak bisa dia hindari, lil insani, bagi seorang manusia, ka'aklin, seperti halnya makan, wa in amkana fil masjid, sekalipun sebenarnya dia itu mampu untuk melakukannya di masjid, yaitu mampu untuk makan di masjid, li'annahu yastahi minhu fihi, karena dia merasa malu kalau dia melakukan hal tersebut itu di masjid. Wa syurbin illam yumkin fihi, dan minum, yaitu minum di luar masjid jikalau tidak memungkinkan minum itu di dalam masjid. Ai al masjid, yaitu masjid. Wa qada'i hajatil insan, dan buang hajat atau BAB. Wal marad, dan juga sakit, alladzi yukhsha minhu talwithul masjid, yang ditakutkan daripada penyakit tersebut itu dapat mengotori masjid. Wal haid, dan juga haid. Wa nahwi dzalik, dan selainnya itu.
lam yabtul al-i'tikafu al-mandzurut tatabu'. Maka tidak batal i'tikaf yang dinazarkan itu terus-menerus bil khuruji dengan sebab keluar fi hadhihi suwar di contoh-contoh tersebut. Jadi gini, i'tikaf kalau seseorang itu i'tikaf sampean. Kalau seseorang itu bernazar untuk i'tikaf dalam masa yang terus-menerus. Misal, orang bernazar itu i'tikaf, saya akan bernazar selama satu minggu full tanpa terputus, terus-menerus. Maka itu boleh. Maka itu harus dilaksanakan seperti itu. Kalau orang itu nazarnya 1 minggu full tanpa terputus, maka harus dilaksanakan selama 1 minggu full tanpa terputus. Nggak boleh keluar masjid sebelum dia itu menyelesaikan 1 minggu terus-menerus itu. Lah, kok kemudian dia itu di tengah-tengah itu keluar, maka ini ada beberapa syarat. Kalau dia itu keluarnya bukan karena sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang harus dia lakukan, semisal untuk menziarahi orang tuanya, atau semisal untuk berkunjung kepada temannya, atau semisal untuk ngopi atau yang lainnya yang bukan sesuatu yang harus dia lakukan, maka dia itu batal dan juga nazarnya itu enggak sah. Dalam artian dia harus mengulanginya lagi, karena dia nazarnya itu kan 1 minggu secara berturut-turut, tidak terputus-putus. Maka kalau belum 1 minggu terus dia keluar sebab sesuatu yang bukan harus dia lakukan, tidak harus dia lakukan, maka dia itu batal i'tikafnya dan juga dia harus mengulanginya lagi, enggak sah i'tikafnya. Tapi kalau keluarnya itu sebab sesuatu yang memang tidak bisa dia hindarkan, maksudnya dia harus lakukan, semisal makan, minum, itu kan harus dilakukan. Dan dia nggak bisa melakukannya di masjid, baik itu karena memang nggak bisa sama sekali, atau dia itu malu untuk melakukannya di masjid. Makan itu sebenarnya bisa di masjid, cuma malu, kan kurang sopan aja, yang lainnya itu ibadah, dia makan di masjid kan kurang sopan. Makan itu sesuatu yang kita itu nggak bisa hindari, dalam artian kita harus makan. Kalau nggak makan kan manusia itu nanti akan lemes, bahkan bisa mati. Atau semisal sesuatu yang tidak bisa dihindari, semisal haid bagi wanita, atau dia itu tiba-tiba sakit yang mana sakitnya itu mengharuskan dia keluar masjid, karena kalau nggak keluar dari masjid akan mengotori masjid tersebut. Maka bagaimana hukumnya? Maka dia boleh untuk keluar masjid untuk menunaikan hajatnya dia itu tadi, untuk makan, untuk minum, atau untuk berobat karena marid itu tadi, karena sakit, atau semisal haid kan sudah nggak boleh di masjid, maka itu nggak apa-apa keluar, dan dia itu tetap dihukumi mu'takif. Dalam artian i'tikafnya itu nggak dihukumi terputus, tetap dihitung terus. Semisal dia itu sudah 2 hari ya, dia punya nazar 1 minggu berturut-turut i'tikaf, kemudian 2 hari dia itu mengharuskan untuk keluar, imma itu untuk makan atau minum, atau semisal dia itu datang haid, maka itu nggak apa-apa keluar. Nanti selesai hajatnya dia kembali ke masjid, itu meneruskan lagi, bukan kembali di awal, meneruskan sisanya itu berapa tadi. Misal orang haid, dia sudah bernazar untuk i'tikaf 1 minggu berturut-turut. Lah kok di tengah-tengah, semisal dapat 3 hari, dia itu datang haid, akan mengharuskan dia keluar masjid. Nggak boleh orang haid itu kan di dalam masjid. Maka nggak apa-apa dia keluar sampai selesai daripada haidnya. Semisal haidnya seminggu, atau haidnya itu 15 hari, aksarul haid. Maka nggak apa-apa, kemudian nanti dia kembali lagi ke masjid, setelah selesai haid, dia langsung kembali masjid, itu langsung meneruskan sisanya. Sisanya berapa? Oh, sisa 3 hari atau sisa 4 hari. Maka itu nggak apa-apa, tetap dianggap sebagai tatabu, tetap dianggap sebagai berturut-turut, nggak terputus, karena dia keluarnya itu dengan sesuatu yang labudda minhu, karena memang nggak bisa dia tinggalkan, nggak bisa dia hindari lagi. Tapi kalau dia keluarnya itu sebab sesuatu yang bisa dia hindari, yang sesuatu itu dia nggak butuh, semisal cuma untuk ngopi, atau semisal untuk berkunjung ke temannya, atau semisal itu untuk menanyakan sesuatu itu yang fudul, yang nggak ada manfaatnya, maka ketika keluar daripada masjid, dia itu batal i'tikafnya, dan dia itu harus mengulanginya lagi dari awal, karena i'tikafnya itu nggak sah. Jadi seperti itu. Wa in kharajal mu'takiful madhkur, dan jikalau orang yang beriktikaf itu keluar, yang disebutkan tadi itu yaitu orang yang mau makan, yaitu keluar untuk makan atau minum atau haid atau sakit,
minal masjidi, jika mereka itu keluar daripada masjid, li ziyarati maridin, untuk mengunjungi orang yang sakit, au sholati janazatin, atau untuk sholat jenazah, au sholati jum'atin, atau untuk sholat jumat, batala i'tikafuhum, maka batal i'tikafnya, al manzuri tatabu'uh, yang dinadarkan untuk melaksanakannya itu secara tatabu' atau secara berturut-turut. Jadi kalau orang tersebut itu keluar, orang yang beriktikaf atau bernazar untuk iktikaf tatabu berturut-turut itu keluar karena sesuatu yang nggak penting, semisal dia, bukan nggak penting sih, maksudnya nggak harus dia lakukan, semisal untuk ziarati marid, mengunjungi orang sakit, atau untuk sholat jenazah, padahal ada orang yang melakukannya, kan sholat jenazah itu fardu kifayah, kecuali kalau memang nggak ada orang lain selain dia sehingga mengharuskan dia untuk sholat jenazah, maka ya nggak apa-apa, kan itu wajib. Tapi kalau semisal ada orang lain yang sudah melakukannya, kan dia kan sudah gugur sebenarnya kewajibannya. Sholat Jum'ah atau sholat Jumat di masjid yang lain, sekalipun dia itu wajib sebenarnya kan, cuma kan nggak harus untuk keluar yang ke masjid yang lain. Maka kalau dia melakukan hal-hal tersebut, hal-hal yang harusnya bisa dia hindari atau nggak harus dia lakukan tapi tetap dia lakukan dan keluar daripada masjid, maka batal i'tikafnya. Wa in kharaja lima labudda minhu, kalau dia itu keluar untuk sesuatu yang memang harus dia lakukan, yang nggak bisa dia tinggalkan atau tidak bisa dia hindari, kal akli, seperti makan, fasa'ala anil marid, kemudian dia itu bertanya tentang orang yang sakit, menanyakan kabarnya orang yang sakit, yaitu maksudnya kan niatnya tadi keluar, kemudian di tengah jalan dia itu menanyakan kabarnya orang yang sakit, padahal kabarnya orang yang sakit ini kan bukan sesuatu yang harus dia lakukan. Itu gimana hukumnya? Wa huwa marrun walam yu'arrid, dan dia dalam keadaan berjalan tanpa membelokkan diri daripada arah yang seharusnya, ailam yatahawwal an tariqih, yaitu tidak berbelok daripada jalannya, jazalahu su'al, maka dia boleh untuk menanyakannya. Wa in arraja li ajlih, kalau dia itu berbelok daripada jalannya dengan tujuan untuk bertanya tentang orang yang sakit tersebut, ai as-su'al, yaitu untuk menanyakan orang sakit tersebut, batala i'tikafu, maka batal i'tikafnya. Nah, kan kayak tadi itu. Jadi i'tikaf itu nggak batal atau nggak terputus dengan dia itu keluar sebab sesuatu yang memang harus dia lakukan atau tidak bisa dia itu tinggalkan, seperti untuk makan, untuk qada'il hajah, untuk BAB, atau untuk kencing yang mana tempatnya itu ada di luar masjid, atau semisal haid dan lain-lain, itu nggak apa-apa, tapi dengan syarat dia itu keluarnya memang murni untuk melakukan hajat-hajat tersebut, nggak boleh dicampur-campur dengan yang lain. Lah kok ternyata dia itu sudah selesai hajatnya atau dia tengah melakukan hajatnya, di tengah-tengah hajat dia itu semisal mau kembali ke masjid atau semisal dia itu dalam perjalanan, dia itu menyeleweng ke tempat yang lain. Kalau dia itu nggak sampai nggak sampai berbelok daripada tujuannya itu, nggak sampai berbelok, semisal orang itu i'tikaf kemudian keluar karena untuk qada'il hajah lah, atau semisal untuk makan, selesai makan dia itu melihat ada temannya yang sakit atau ada orang sakit, atau semisal ada orang kecelakaan dan dia arahnya itu sudah mau ke masjid. Kalau dia itu menanyakan tentang orang yang sakit tersebut tanpa merubah jalur dia ke masjid itu, maka itu sah. Semisal di tengah-tengah jalan dia itu tetap dalam keadaan berjalan menuju ke tempatnya masjid itu, menuju kembali ke masjid itu tanpa berbelok, dan dia di tengah-tengah jalan sambil ngobrol, bertanya gimana kabarnya, kayak gini, itu nggak apa-apa, selama nggak sampai mengubah arah tujuannya. Tapi kalau sampai dia itu merubah, semisal dia itu sudah selesai beli makan, atau semisal dia sudah selesai untuk menunaikan hajatnya, mau kembali ke masjid, ada orang kecelakaan atau ada orang yang sakit, kemudian dia belok, mampirlah, istilahnya itu mampir sebentar untuk melakukan hal tersebut, padahal hal tersebut itu bukan sesuatu yang harus dia lakukan, maka dia itu batal dan i'tikafnya itu terputus kalau dia itu sampai belok atau sampai mampir ke sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi seperti itu.
Wa tahrumul mubasyaratu bisyahwah, dan haram bersentuhan dengan syahwat. Wa yahrumul i'tikafu 'ala zaujah, dan haram beriktikaf bagi seorang istri duna idzni zaujin, dengan tanpa izin suaminya. Jadi kalau orang istri mau i'tikaf itu harus dengan izin suaminya. Intaha mulakhoson, selesai daripada talkhis atau ringkasan, ma'a ziyadatin, dengan tambahan, min syarihi, daripada syarihnya, daripada pensyarahnya, yaitu ini tadi itu yaitu teks daripada Umdatus Salik, kitab Umdatus Salik, dan juga beberapa tambahan daripada syarih dalam kitab tersebut. Jadi itu penjelasan tentang i'tikaf dan hal-hal yang berkaitan dengan i'tikaf.